Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan dari mata kuliah Psikologi Agama yang berjudul Perkembangan Jiwa Beragama pada Remaja. Masa remaja atau adolescensi adalah masa yang sangat penting dalam rentang kehidupan manusia karena masa remaja adalah masa transisi atau peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Segi usia remaja berkisar antara usia 12 sampai 21 tahun. Dengan perincian 12 sampai 15 tahun adalah masa remaja awal, sedangkan 15 sampai 18 tahun adalah masa remaja pertengahan. Nah, kalau untuk umur 18 sampai 21 tahun adalah masa remaja akhir. Masa remaja adalah masa transisi yang ditandai oleh adanya perubahan fisik, emosi, dan psikis. Selanjutnya ada aspek perkembangan agama pada remaja. Seiring dengan perkembangan fisik dan psikis remaja terdapat ada 5 aspek. Yang pertama, pertumbuhan pikiran dan mental. Hal ini ditandai dengan adanya sifat kritis pada diri remaja terhadap ajaran agama. Yang kedua, perkembangan perasaan. Ditandai dengan perasaan sosial, etis, dan estetis mendorong remaja untuk menghayati kehidupan agama yang terbiasa di lingkungannya. Yang ketiga ada perkembangan moral yang bertitik tolak dari usaha mencari perlindungan. Ditandai remaja lebih memilih. Yang keempat, perkembangan moral yang bertitik tolak dari usaha mencari perlindungan. Yang terakhir, sikap dan minat remaja terhadap agama sedikit karena dipengaruhi oleh lingkungan dan zaman. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi jiwa beragama pada remaja, yaitu faktor lingkungan, di mana lingkungan pendidikan sangat membantu perkembangan keagamaan pada remaja. Di antaranya yang pertama ada pendidikan informal atau keluarga. Pendidikan pertama itu dari pendidikan dari lingkungan keluarganya. Apabila lingkungan keluarganya baik, maka dia akan membentuk karakter yang baik juga. Dan yang kedua ada formal atau sekolah. Ketika kecil atau ketika remaja, kita perlu untuk bersekolah dan untuk mengetahui ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu pengetahuan, dan ilmu-ilmu lainnya. Yang ketiga adalah non-formal atau masyarakat. Di dalam masyarakat juga kita bisa mengambil ilmu tersebut, juga dapat mempengaruhi karakter seseorang, karena di mana bermasyarakat itu adalah kumpulan sosial yang saling berinteraksi. Apabila masyarakat kita ada yang baik dan ada yang buruk, maka kita meniru masyarakat yang berperilaku baik. Sedangkan menurut Robert H. Touleles dan Dalan Surwin, bahwa terdapat 4 faktor utama yang mempengaruhi sikap keberagamaan remaja, yaitu yang pertama pengaruh sosial. Sosial juga dapat mempengaruhi karakter seseorang, dapat membentuk karakter yang baik dan yang buruk. Yang kedua ada pengalaman. Pengalaman, kita pasti mempunyai pengalaman hidup, entah itu pengalaman baik atau buruk. Nah, kalau ke depannya ketika kita dewasa, kita bisa membedakan mana nih pengalaman yang baik dan pengalaman yang buruk, dan mana pengalaman yang harus diingat dan mana pengalaman yang harus dihindari. Yang ketiga, kebutuhan. Kebutuhan adalah faktor yang sangat mempengaruhi sikap remaja, karena kebutuhan itu dapat mengetahui kebutuhan dirinya. Ketika kita dewasa, kita nih butuh apa? Butuh seorang teman yang dapat memahami karakter kita, kebutuhan yang dapat untuk memenuhi ilmu kita, dan lain-lain.
Yang terakhir adalah proses pemikiran. Proses pemikiran juga dapat mempengaruhi sikap remaja. Ketika kita sudah remaja, sebaiknya kita juga harus berpikiran dewasa, jangan berpikiran layaknya anak kecil. Selanjutnya, perkembangan sikap jiwa beragama pada masa remaja dapat dilihat dari sikap yang diekspresikan dalam kehidupan beragama. Yang pertama ada percaya dengan ikut-ikutan. Sikap agama yang percaya ikut-ikutan ini adalah hasil dari pendidikan lingkungan, baik dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Melaksanakan ibadah dan ajaran agama sekedar mengikuti suasana lingkungan di mana dia hidup. Jadi, eh, ketika kita mempercayai dengan hal yang ikut-ikutan, apabila itu benar, maka ikutilah. Apabila kita cuma mengikuti yang lagi trending, lagi viral gitu, tapi tidak ada manfaat bagi kita, ya udah kita sebaiknya tinggalkan saja. Yang kedua, percaya dengan kesadaran. Kesadaran agama atau semangat agama pada masa remaja mulai dengan meninjau dan meneliti kembali cara beragama pada waktu masa kecil. Mereka ingin menjadikan agama sebagai suatu lapangan baru untuk membuktikan pribadinya dan tidak mau lagi beragama sekedar ikut-ikutan saja. Yang ketiga, percaya tetapi ragu-ragu atau kebimbangan dalam beragama. Kebimbangan remaja terhadap agama itu tidak sama, berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sesuai dengan kepribadiannya masing-masing, ada yang mengalami kebimbangan dengan yang cepat bisa diatasi dan ada yang sangat berat sampai kepada berubah. Dan yang terakhir, tidak percaya atau cenderung ateis atau tidak beragama. Perkembangan jiwa beragama pada orang dewasa. Pada usia dewasa, biasanya seseorang sudah memiliki sifat kepribadian yang stabil. Saat telah menginjak usia dewasa, terlihat adanya kematangan jiwa mereka, yaitu saya hidup dan saya tahu untuk apa gitu. Jadi ketika kita menjadi orang dewasa, kita sudah tahu nih apa tujuan hidup kita. Menggambarkan bahwa di usia dewasa orang sudah memiliki tanggung jawab serta sudah menyadari makna hidup. Segi usia sekitar usia umur 20 tahun sampai dengan usia 40 sampai 45 tahun itu dikatakan dewasa awal dan pertengahan masa dewasa berlangsung dari sekitar usia 40 sampai 45 sampai 65 tahun. Serta masa dewasa lanjut atau masa tua berlangsung dari sekitar usia 65 tahun hingga ia meninggal. Selanjutnya, sikap keberagamaan pada orang dewasa antara lain memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan pemikiran yang matang, bukan sekedar ikut-ikutan. Yang kedua, cenderung bersifat realis, sehingga norma-norma agama lebih banyak diaplikasikan dalam sikap dan tingkah laku. Yang ketiga, bersikap positif terhadap ajaran dan norma-norma agama serta berusaha untuk mempelajari dan memperdalam pemahaman keagamaan. Yang keempat, tingkat ketaatan beragama didasarkan atas pertimbangan dan tanggung jawab diri hingga sikap keberagamaan merupakan realisasi dari sikap hidup. Selanjutnya, bersikap lebih terbuka dan wawasan yang lebih luas. Selanjutnya, bersikap lebih kritis terhadap materi ajaran agama, sehingga kemantapan beragama selain didasarkan atas pertimbangan pikiran juga didasarkan atas pertimbangan hati nurani. Misalnya kita dituntut ulat sholat. Sholat itu wajib, kita harus berpikir kritis. Kok bisa wajib? Gitu. Apa ada dalilnya? Nanya sekritis mungkin dan berpikir sekritis mungkin. Selanjutnya, sikap keragamaan cenderung mengarah kepada tipe-tipe kepribadian masing-masing sehingga terlihat adanya pengaruh kepribadian dalam menerima, memahami, serta melaksanakan ajaran agama yang diyakininya. Terakhir, terlihat adanya hubungan sikap keberagamaan kehidupan sosial sehingga perhatian terhadap kepentingan organisasi sosial keagamaan sudah berkembang. Pada usia lanjut, secara garis besar, ciri-ciri sikap keberagamaannya adalah yang pertama, tercapainya tingkat kematangan. Yang kedua,
meningkatkan kecenderungan untuk menerima pandangan keagamaan. Yang ketiga, mulai muncul pengakuan terhadap realitas tentang kehidupan akhirat secara lebih sungguh-sungguh. Yang keempat, sikap keagamaan cenderung mengarah kepada kebutuhan saling cinta antar sesama manusia dan sifat-sifat luhur. Yang kelima, timbulnya rasa takut kepada kematian yang meningkat sejalan dengan pertambahan usia lanjutnya. Yang terakhir, perasaan takut pada kematian ini berdampak pada peningkatan pembentukan sikap keagamaan dan kepercayaan terhadap adanya kehidupan abadi atau kehidupan di akhirat. Dan yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberagamaan orang dewasa, yaitu yang pertama faktor dari diri sendiri atau faktor intern berupa kapasitas diri atau kemampuan ilmiah atau rasionalitas, baik pada tataran teoritik atau konsep maupun praktik dan juga pengalaman. Mereka yang mampu menerima dengan rasio akan menghayati dan kemudian mengamalkan ajaran-ajaran agama tersebut dengan baik. Walaupun yang ia lakukan itu berbeda dengan tradisi yang mungkin sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat dan sebaliknya. Orang yang kurang mampu menerima dengan rasionya, ia akan lebih banyak tergantung pada masyarakat yang ada. Kemudian pengalaman, yaitu semakin luas pengalaman seseorang dalam bidang keagamaan, maka akan semakin mantap dan stabil dalam mengerjakan aktivitas keagamaan. Namun, mereka yang mempunyai pengalaman sedikit dan sempit, ia akan mengalami berbagai macam kesulitan untuk dapat mengerjakan ajaran agama secara mantap dan stabil. Dan yang terakhir ada dari faktor luar atau ekster, yaitu beberapa kondisi dan situasi lingkungan yang tidak banyak memberikan kesempatan untuk berkembang, malah justru menganggap tidak perlu adanya perkembangan dari apa yang telah ada. Faktor-faktor tersebut antara lain seperti tradisi agama atau pendidikan yang diterima. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.